warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Nabila, NIM 20 30 20 10 19 akan membacakan materi yang ditampilkan oleh kelompok 13 yang berjudul Sistem Hukum Pidana Nasional, yang beranggotakan saya sendiri dan Fadila Zikra, NIM 20 30 20 10 26. A. Sistem hukum pidana adat di Indonesia. Hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut, dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau terkodifikasikan. Sumber hukum pidana tidak tertulis ini perlu mendapat perhatian. Dalam proses peradilan pidana, seringkali manusia selalu terfokus pada sumber-sumber hukum tertulis saja. Pikiran semacam ini hakikatnya merupakan perwujudan dari sebuah konstruksi pikiran yang legalistik atau formatik yang dipengaruhi adanya aliran legalisme yang dalam hukum. Dalam konteks Indonesia, pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya tidaklah terlalu tepat, ataupun harus juga disadari bahwa hukum pidana tertulis merupakan hukum utama. Namun demikian, tidak berarti bahwa hukum atau norma yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pengenaan pidana hanyalah sumber hukum pidana tertulis. Antara hukum pidana menurut KUHP dan hukum pelanggaran adat, terdapat beberapa sebagian sebagai berikut. A. Sistem terbuka. KUHP menganut sistem tertutup. Sistem pelanggaran yang dianut dalam hukum pidana adat adalah terbuka, tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup, yang terkait pada suatu ketentuan yang terdapat pada pasal 1 KUHP, karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan cara mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Apabila peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat, maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. B. Perbuatan salah. KUHP menyatakan bahwa perbuatan salah yang berakibat dapat dijatuhi hukuman ditunjukkan kepada orang yang berbuat atau melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Pada perbuatan salah, sistem hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja atau kelalaian, melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, apakah karena akibat itu diperlakukan koreksi yang berat atau ringan, apakah perlu dibebankan kepada yang membuat saja atau kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat adatnya, atau juga kepada kedua belah pihak yang baik yang berbuat salah atau yang terkena akibatnya. C. Pertanggungjawaban kesalahan. KUHP mendasarkan pertanggungjawaban pada kondisi fisik si pelaku. Dalam hukum pidana adat, tidak membedakan pada pelakunya, baik itu waras atau gila. Tetapi hukum pidana adat menitik beratkan pada akibatnya, oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penyelesaian akibat perbuatan pelakunya, walaupun pada orang gila ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan daripada perbuatan salah yang dilakukan orang sehat. Pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dinilai menurut ukuran kedudukan pelaku itu di dalam masyarakat. Makin tinggi martabat seseorang di dalam masyarakat, akan makin berat pula hukuman yang harus diterima. D. Menghakimi sendiri. KUHP tidak ada hak untuk menghakimi sendiri seorang pelaku. Menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang dapat bertindak dan menyelesaikan atau menentukan hukuman ganti rugi dan nilai-nilai terhadap pelaku yang telah berbuat salah tanpa menggunakan kerapatan atau keputusan petugas hukum adat. E. Membantu dan atau mencoba berbuat salah menurut hukum pidana adat. Suatu perbuatan itu serangkaian yang menyeluruh
dan siapa saja dan segala sesuatu bagaimanapun sifat dan bentuk perbuatan itu, segala sesuatunya yang dianggap kesalahan yang harus diselesaikan. Apakah dengan hukuman atau ampunan? Jika dihukum maka semua dihukum. Jika diampuni maka semua diampuni. Tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya. Jika tidak demikian maka masalahnya dianggap belum selesai. Kesalahan redivisi dalam KUHP. Seseorang melakukan kesalahan beberapa kali hanya dapat dilakukan penghukuman atas perbuatan yang terakhir atau perbuatan terancam hukumannya. Dalam hukum pidana adat, semua perbuatan salah yang dilakukan maka akan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya untuk dapat dipertimbangkan apakah masih bisa dimaafkan dan diampuni perbuatannya atau perlu diambil tindakan lebih jauh. Berat ringan hukuman peradilan adat pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan. Maka hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Ada kalanya menurut hukum adat itu, kesalahan besar diselesaikan dengan hukum ringan. Ada kalanya juga kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman berat. Permintaan maaf, permohonan ampun, dan mengakui kesalahan dapat menjadikan alasan hakim adat untuk meringankan atau membebaskan si bersalah dari hukuman dan mengganti hukuman itu dengan pendidikan budi pekerti keagamaan. Hak mendapatkan perlindungan. Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah, terdapat ketentuan bahwa menurut hukum adat, seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukum dari suatu pihak apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama, ataupun raja. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Zikra, NIM 2030201026. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dila Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus pidana adat di Minangkabau. Kronologinya, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, An Mukhlis, mendatangi rumah dinas Pemda yang terletak di Simpang Pangeran atau samping SPBU Jorong Gambok Muaro Sijunjung. Kedatangan ketua DPRD ke rumah tersebut menimbulkan kecurigaan warga sekitar karena warga mengetahui kalau suami dari saudari DL sedang tidak di rumah. Setelah ditunggu sekitar 30 menit, saudara Mukhlis tidak keluar dari rumah. Akhirnya beberapa orang pemuda dan gadis masjid masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mereka menemukan saudara Mukhlis sedang bersembunyi di balik pintu dalam keadaan telanjang. Sedangkan saudari DL sedang duduk di atas kasur tidak menggunakan pakaian. Selanjutnya, pemuda membawa kedua pelaku mesum ke depan rumah untuk diarak. Penyelesaian kasusnya, persoalan ini dalam hukum positif bisa dijerat Pasal 284 KUHP. Penyelesaian menurut hukum adat Minangkabau dapat dilakukan di Peradilan Nagari. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari atau KAN. KAN merupakan badan peradilan adat yang ada di Minangkabau, bertugas menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari dalam bentuk putusan perdamaian, serta ikut juga menyelesaikan pidana adat yang terjadi. Proses penyelesaian kasus zina ini dimulai dari wali jorong, seterusnya pelaku akan diserahkan kepada wali nagari, dan selanjutnya wali nagari menyerahkan pelaku kepada kerapatan adat nagari untuk diadili berdasarkan hukum adat. Disinilah peran serta nenek mama di dalam menegakkan hukum adat Minangkabau terhadap pelaku perzinaan ini.
Di dalam menjatuhkan hukuman dari tindakan perzinaan ini dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Semua didasarkan pada hasil musyawarah para nenek mama. Hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan agar dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku. Hukuman dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda, atau para nenek mama dapat menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan. Dalam kasus ini memutuskan 3 sanksi, yaitu mukhlis harus menyerahkan 100 sak semen untuk nagari. Yang kedua, mukhlis harus mundur dari jabatan ketua DPRD. Dan yang ketiga, mukhlis serta DL diusir dari Nagari Muaro. Kriminalisasi dengan pendekatan hukum adat. Masyarakat adat di Indonesia dapat digolongkan sebagai indigenous peoples sebagaimana dimaksudkan secara khusus dalam Declaration on the Right of Indigenous Peoples yang diresmikan pada tahun 2007. Selain terkandung secara khusus dalam Declaration on the Right of Indigenous People, itu hak masyarakat adat juga terkandung dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sedangkan hak atas tanah merupakan isu yang juga tersebar di beberapa isu yang lain seperti masyarakat adat, hak atas perumahan, dan perempuan. Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, hak atas tanah disetarakan dengan istilah right to property. Bagi masyarakat adat, hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang memberikan eksistensi bagi masyarakat adat dalam rangka memperoleh harkat dan martabatnya. Hak ekosop mencakup beberapa hal. Yang pertama, mencakup berbagai masalah utama yang dialami masyarakat adat sehari-hari menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup komunitas. Kedua, hak ekosop tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia lainnya. Dan yang ketiga, hak ekosop merubah kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat menjadi hak yang harus dipenuhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.